Hello? Somebody there? Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul. Film ini dirilis pada tahun 2017. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Dr. Harrison. Dia sedang dikejar-kejar oleh agen rahasia dari perusahaan Herco. Saat itu Harrison berhasil dikepung hingga ke pinggir tebing yang curam. Harrison yang tidak punya pilihan lain akhirnya melompat ke dalam sungai supaya ia tidak ditangkap oleh para agen itu. Mereka pun akhirnya mengira kalau Harrison sudah tewas. Sedangkan di rumah, istri dan anaknya yang masih kecil sangat mencemaskan Harrison yang belum juga pulang. Hingga 12 tahun kemudian, anak Harrison yang bernama Adam sudah duduk di bangku SMP. Terlihat Adam sedang dilempari permen karet oleh teman-temannya. Melihat hal itu, Adam pun langsung melapor ke gurunya, yang membuat Tony disuruh gurunya keluar. Someone stuck 6 packs of gum in my hair. Tony, go to the office. You're dead. Saat jam istirahat, Adam pergi ke kamar mandi untuk membersihkan rambutnya. Namun tiba-tiba kaki Adam membesar, yang membuat sepatunya rusak. Adam pun mencoba menutupinya dengan tisu toilet, sehingga membuatnya ditertawakan oleh murid-murid yang lainnya. Saat itu entah mengapa telinga Adam sangat sensitif, sehingga ia bisa mendengar teman-temannya yang membicarakannya. Saat itu seorang temannya yang bernama Emma datang menanyakan keadaannya, tetapi Adam malah kabur. Hingga akhirnya ia bertemu kembali dengan Tony dan dua temannya. Adam pun lalu dikejar hingga ke ruang olahraga. Tony yang sangat kesal karena Adam melapor ke guru sebelumnya. Adam pun kembali dikerjai, bahkan sampai tasnya dilempar ke ring basket. You forgot your backpack. Sesampainya di rumah, Adam yang tidak mau jujur dirinya dibully, mencoba menutupinya dengan mengatakan kalau itu hanyalah kelalaiannya saja. Melihat rambut Adam yang banyak permen karet, ibunya lalu menggunting rambut Adam sampai benar-benar pendek. You had such nice long hair. Tapi keesokan harinya saat akan pergi ke sekolah dengan sepatu yang dilakban, Adam pun seketika terkejut. Saat melihat rambutnya yang tumbuh kembali, Adam lalu kembali menggunting rambutnya sebelum ibunya melihat dan mencoba menutupi rambutnya dengan topi milik ayahnya. Melihat hal itu, membuat ibu Adam kembali teringat dengan suaminya. Here, let's put this back on. Di sinilah yang diperlihatkan sebuah perusahaan bernama Herco, sebuah perusahaan yang membuat ramuan penumbuh rambut. Perusahaan itu dipimpin oleh Wallace Ashman. Saat ini ia sedang dikunjungi oleh 3 pria dari perusahaan lain untuk melihat-lihat perkembangan perusahaan itu. Ternyata perusahaan Herco membuat semua ramuan dari DNA hewan-hewan. Salah satunya yaitu seekor kelinci sebagai percobaannya. Kemudian mereka pun mencoba ramuan itu kepada salah satu pria magang. Ternyata ramuan itu belum sepenuhnya berhasil, yang membuat rambut si pria magang itu malah terbakar. Perfecting the formula. Kembali ke Adam, ia dipanggil ke ruang guru pembimbing, sempat bertemu dengan Emma. Bahkan Adam sempat bercanda dengannya. Tetapi saat masuk ke dalam, Adam malah disebut terlibat perkelahian dengan Tony dan temannya. Padahal Adam sudah menjelaskan kalau ia hanyalah korban bullying. Namun tetap saja gurunya tidak percaya sehingga Adam malah mendapatkan skors. But sir, We have a no fighting policy. Sepulang sekolah, Adam pun kembali ditemui oleh Tony dan teman-temannya. Adam kembali dikerjai dan topi milik ayahnya mau dirobek. Adam kemudian mencoba melarikan diri sampai di taman bermain. Namun ia berhasil dikepung lagi. Tanpa ia sadari, ternyata Adam memiliki kekuatan untuk melawan, yang membuat Tony dan teman-temannya terheran. Adam pun kembali berlari sampai ke rumah. Begitupun Tony dan teman-temannya yang terus mengejar Adam sampai ke sana. Kemudian mereka melempar batu ke jendela kaca rumah Adam. Saat Adam memeriksanya, ia melihat sebuah lubang. Di dalam lubang itu ada sebuah kaleng biskuit yang berisikan surat-surat dari ayahnya.
Saat ibu Adam pulang, ia melihat Adam sudah menemukan surat-surat yang sengaja disembunyikan selama ini. Adam pun sangat marah kepada ibunya, karena ternyata selama ini ayahnya masih hidup. Padahal ibunya hanya ingin yang terbaik, supaya suaminya bisa aman di sana, tanpa ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Setelah melihat alamat ayahnya, Adam pun memutuskan kabur dari rumah dan mencari ayahnya. Di tengah hujan yang deras, Adam pun meminta tumpangan, hingga akhirnya ia mendapat tumpangan dari seorang pria bermobil truk dan diantar ke alamat tersebut. It's getting awfully cold out here. All right, close the door. Hingga saat pagi tiba, ibu Adam sangat kaget ketika menyadari anaknya sudah tidak ada di kamar. Ia pun curiga jika Adam pasti sedang mencari keberadaan ayahnya. Tak lama kemudian, akhirnya Adam sampai ke alamat tersebut. Ternyata di sana hanya ada hutan belantara dan juga sebuah kotak surat. Saat Adam mau ngambil surat yang ada di dalamnya, ia dikejutkan oleh seekor tupai yang pergi membawa surat itu. Kemudian Adam pun mengikutinya dan memasuki hutan tersebut. Setelah sekian lama Adam di dalam hutan, suatu hari ia pun diintai oleh sesosok makhluk menakutkan yang membuat dirinya kabur sangat jauh. Saat berlari, ia terkena alat perangkap. Kemudian terjatuh dan berguling ke jalan raya, sampai-sampai ia hampir tertabrak oleh truk yang lewat. Untungnya Adam segera diselamatkan oleh sesosok tadi, yang ternyata adalah monster Bigfoot. Sang supir truk yang berhasil merekam kejadian itu, lalu melaporkannya ke polisi. Tetapi polisi sama sekali tidak percaya. Ia pun lalu melaporkannya ke perusahaan Airco, yang juga menangani masalah keberadaan monster, alien, dan juga makhluk misterius lainnya. I saw a real Bigfoot. Mendengar hal itu, X-Men dan profesornya berencana untuk memburu dan menangkap Bigfoot agar mereka bisa mengambil DNA-nya untuk ramuan terbaru mereka, karena mereka percaya DNA Bigfoot jauh lebih baik daripada DNA hewan-hewan lainnya. Who took this photo? Kemudian mereka pun menemui supir truk untuk meminta keterangan. Bahkan mereka juga menemukan ransel milik Adam Harrison. Sir, we got something. Di tempat lain, akhirnya Adam tersadar setelah disembuhkan oleh Bigfoot. Adam sangat kaget saat mengetahui kalau Bigfoot itu adalah ayahnya. Awalnya Adam tidak percaya, tetapi saat ia melihat fotonya yang dipajang, selalu mengirim fotonya ke ayahnya, bahkan juga ada banyak surat di sana dari ibunya. Lalu ayahnya pun menceritakan kalau dulu ia diburu oleh agen dari Airco untuk dijadikan percobaan. Kemudian Adam pun bertanya, apakah ia akan menjadi Bigfoot sama seperti ayahnya? Awalnya ayahnya berbohong dengan mengatakan kalau Adam tidak akan sama seperti dirinya. Tetapi saat Adam mengatakan bahwa banyak hal yang aneh yang terjadi pada tubuhnya, kemudian ayahnya pun mengatakan kalau menjadi Bigfoot itu sangatlah menyenangkan. Bigfoot memiliki banyak kelebihan, seperti tangan yang bisa menyembuhkan, telinga yang dapat mendengar suara yang bahkan lebih jauh dan kecil, serta kaki yang dapat berlari sangat cepat. How is that possible? It all goes with the territory. Setelah itu ayahnya pun mengajak Adam berpetualang di hutan. Di sana ayahnya menunjukkan kemampuan Adam yang ternyata benar kalau Adam dapat mendengar suara yang sangat jauh dan kecil. What's going on? It's the adrenaline. Whoa. Bahkan Adam mampu berlari dengan sangat cepat. This is amazing. Ternyata selain itu, ayahnya pun mengajari Adam untuk dapat berbicara dengan hewan sambil memperkenalkan teman-teman hewannya. Steve si burung pelatuk, Trapper dan Wika sepasang musang, dan si Wilbur beruang besar yang awalnya Adam takuti, serta Tina si tupai. Di sana Tina membawa kabar kalau ada dua pemburu di atas bukit yang sedang membawa senjata api. Kemudian mereka pun berlari ke sana untuk mengejar para pemburu itu. Setelah sampai, Tina bertugas mengganti peluru pemburu itu dengan dedaunan di saat pemburu itu sedang makan. Kemudian Wilbur bertugas menakut-nakuti mereka. Secara spontan, pemburu itu langsung menembaknya. Lalu terlihat Wilbur berpura-pura mati, yang membuat kedua pemburu itu sangat senang. Saat pemburu itu hendak membuat video tentang hasil pemburuan mereka, Wilbur lalu terbangun dan menakut-nakuti mereka dengan menjadi beruang zombie. Dan saat yang bersamaan lainnya juga ikut menyerang hingga membuat kedua pemburu itu lari ketakutan.
Setelah itu Adam dan ayahnya pun bermain, menikmati kebersamaan mereka. Di tengah-tengah kebersamaan mereka, ternyata Adam selalu berharap ayahnya kembali pulang ke rumah. Tetapi ayahnya tidak bisa dan menceritakan semuanya pada Adam. Bahwa dulu Harrison belajar kedokteran dan mulai meneliti tentang keanehan pada dirinya sendiri, seperti pertumbuhan rambut atau bulu pada tangan dan kakinya. Setelah meneliti hal tersebut, ternyata ia menemukan ada kelainan DNA-nya yang sangat langka. Lalu perusahaan Harco yang mengetahui hal itu mengajak untuk bekerja sama. Tetapi saat ia menolak, hal itu malah membuat perusahaan Harco mengancam keselamatan keluarganya. Ia pun akhirnya memutuskan lari ke hutan untuk kebaikan istri dan anaknya. Karena jika perusahaan Harco mengetahui kalau DNA Adam sama seperti ayahnya, kemungkinan besar Adam juga akan diincar oleh mereka. It's too dangerous. If they even suspect I'm alive. Di tempat lain, ibu Adam yang sedang mencari anaknya malah ditemui oleh agen Harco dan dibawa menghadap X-Men di sebuah restoran. You expect me to believe you're here because of my son? Secara kebetulan, Trapper dan Wicca ada di sana untuk mencari makanan di tong sampah. Mereka pun melihat ibu Adam sedang ditawan oleh para agen-agen itu. Tear the forest down. Dengan segera mereka pun berlari ke hutan dan memberitahukan hal itu pada Bigfoot. Tetapi ternyata para agen-agen itu juga sudah masuk ke hutan untuk mencari mereka. Adam pun merasa bersalah dan merasa bertanggung jawab akan semua yang terjadi. Hal itu membuat Adam keluar dan mengalihkan para agen dengan berpura-pura tersesat di hutan. Everything's fine. We can all go home. Karena hal itu, Adam pun dibawa ke kurungan bersama ibunya. Tak lama setelah itu, Adam kembali dipisahkan dari ibunya dan diajak bekerja sama agar dapat memanggil ayahnya dari dalam hutan. Tetapi saat Adam menolak, ia pun dikurung dalam mobil dan dibiarkan terjebak di lingkaran api. Saat itulah ayahnya muncul untuk menyelamatkan Adam. Namun sayangnya, ayah Adam malah ditembak bius oleh X-Men. Lalu saat batang pohon hampir menimpa mereka, Wilbur berhasil menyelamatkan Adam. Tapi sayangnya Bigfoot berhasil dibawa oleh para agen itu. Beberapa saat kemudian, di saat para hewan itu hendak mencari tempat tinggal baru, Adam memohon pada mereka untuk menyelamatkan ayahnya. Saat sempat berdebat dengan mereka karena hal itu akan menjadi risiko besar, namun akhirnya mereka mau bekerja sama karena mereka menyadari jika Bigfoot adalah orang yang baik. Dan di saat ini mereka sedang membutuhkan bantuan mereka. Okay, let's do it for Bigfoot. Di tempat lain, terlihat Bigfoot ditahan di sebuah ruangan lab untuk diambil DNA-nya agar mereka bisa membuat ramuan baru. Tetapi Bigfoot selalu memberontak, sampai-sampai ia diancam oleh X-Men untuk bisa bekerja sama agar istri dan anaknya aman. We can make life very hard. Kembali ke Adam dan hewan yang lainnya, mereka berencana untuk menaiki mobil para agen agar bisa sampai ke perusahaan Harco tempat ayahnya ditahan. Check out Steve. Sementara di Harco, mereka pun mencoba hasil ramuan dari DNA Bigfoot ke anak magang itu. Dan ternyata hasilnya memang sangat sempurna. Terlihat dari pertumbuhan rambut yang begitu lebat. My hair. We're close. Beralih ke Adam yang sudah sampai, mereka lalu bersembunyi dari pantauan agen-agen itu. Di sana Adam menyuruh Steve untuk merusak semua CCTV. Sedangkan Trapper mencoba melubangi kaca untuk sampai ke ruangan pemantau. Tapi sayangnya, semua kacanya malah pecah. Sehingga membuat alarm penyusup berbunyi. Mendengar hal itu, para agen lalu berdatangan. Hal itu justru membuat Adam dan yang lainnya berhasil masuk ke ruangan pemantau dan berhasil menemukan ruang ayahnya disekap. Lalu mereka pun mengambil senjata masing-masing untuk melawan para agen penjaga. Tetapi setelah sekian lama menyerang, mereka malah berhasil ditangkap dengan tembakan bius. Why don't you pick on somebody? Sementara Adam berhasil sampai ke tempat ayahnya ditahan. Tetapi saat Adam mencoba membebaskan ayahnya malah menolak karena ia percaya perkataan X-Men kalau istri dan anaknya akan aman jika ia menyerahkan diri. Ia pun berpesan pada Adam untuk menjaga ibunya. It's time for Daddy to get back to work. Lalu saat Trapper dan yang lainnya melihat Adam berjalan dengan para agen itu, mereka mengira kalau Adam sudah bekerja sama dan menjual mereka pada perusahaan itu. Tetapi saat sampai ke salah satu ruangan, Adam malah menekan tombol darurat, sehingga membuat semua pintu ruangan terkunci dan mengeluarkan air dari atas.
Mendengar tanda darurat itu, agen penjaga CCTV malah menekan tombol evakuasi yang membuat semua agen dan pekerja di sana berlarian keluar bangunan. Pada saat itulah Adam melepas semua hewan percobaan yang ada di sana serta para teman-temannya. Lalu ia kembali melepaskan ayahnya, tetapi tetap saja ayahnya menolak, sehingga membuat Adam mengancam ayahnya kalau ia juga akan mengaku pada mereka bahwa ia pun adalah Bigfoot. Mendengar hal itu, ayahnya pun pasrah dan mengikuti rencana Adam. Di tempat lain, para agen yang memantau rumah Adam berhasil mendapatkan bukti kalau Adam juga adalah Bigfoot. Hal itu dilihat dari potongan rambut Adam yang semakin memanjang di tempat sampah. Mereka pun melaporkan hal itu pada S-Man, pemimpin mereka. Sekilas terlihat semua orang dan hewan berlarian keluar gedung, termasuk sang profesor dan anak magangnya yang mencoba untuk kabur. Kembali pada Adam dan ayahnya, mereka pergi ke ruangan gas dan menghancurkan semua gas itu. Namun sayangnya mereka malah terkurung di ruangan itu, sehingga membuat mereka keluar dari ruang ventilasi. Saat berhasil keluar dari ruangan itu, ayah Adam malah ditembak bius dan dijatuhkan ke bawah jembatan karena mereka sekarang lebih membutuhkan Adam. Tetapi Adam malah menembakkan pistol ke bangunan yang sudah dipenuhi dengan gas, sehingga membuat bangunan itu hancur. Hal itu membuat S-Man jatuh ke bawah saat akan mau ditolong. Adam lalu mencari ayahnya yang sudah tak berdaya, dan tanpa sengaja ia berhasil menyembuhkan ayahnya dengan kekuatan tangannya sendiri. Mereka pun akhirnya bisa berkumpul lagi. But that was amazing! Gotta see it. Tetapi S-Man tiba-tiba datang dan menodongkan senjata, namun ia malah tertembak bius oleh ibu Adam. Look what I... Saat itu terlihat Adam, ayah dan ibunya, dan teman-teman hewannya tinggal bersama di rumah. Dan ternyata Wicca, istri dari Trapper, sudah melahirkan 5 anak. Dalam sebuah koran terlihat juga S-Man sudah dipenjara. Adam kemudian turun dengan sepatu barunya untuk sarapan dan bersiap ke sekolah. Saat melihat ayah dan ibunya bermesraan, Adam langsung pura-pura tidak melihat dan memutuskan untuk segera pergi. Saat keluar rumah, Adam kembali ditemui oleh Tony dan teman-temannya. Adam pun mulai memanggil teman-teman hewannya untuk menakut-nakuti mereka. Saat mereka berlari karena takut dengan Wilbur, anak-anak Wicca memperlihatkan semua baut-baut kendaraan Tony dan teman-temannya yang mereka ambil. Hal itu membuat mereka akhirnya terjatuh. Adam yang mendengar kejadian itu dari kejauhan merasa senang. Tak lama kemudian Emma pun datang dan mereka pergi ke sekolah bersama. Saat akan berangkat, lagi-lagi kaki Adam membesar yang membuat mereka akhirnya menggantung sepatu Adam di atas. Dan film pun tamat. Dari film ini kita bisa belajar untuk menerima diri kita sendiri, apapun keadaannya, dan mensyukuri apa yang ada pada diri kita, dan juga tidak menyakiti hewan-hewan ataupun orang lain untuk kepentingan pribadi. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur ceritanya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Gua David di sini. Bye.